Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya yang hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Terutama anak-anak yang ada di rumah. Semoga kita semua baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini sampailah kita di tema 2, subtema 4, yaitu aturan di tempat wisata. Anak-anak, simak video pembelajaran hari ini dengan baik supaya anak-anak paham dan mudah mengerti. Anak-anakku semua, pada pembelajaran yang lalu atau minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi pembagian. Pada hari ini, Bu Ido akan mengulas lagi atau mengingatkan kembali materi yang sama, yaitu tentang pembagian. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Anak-anak masih ingat ya? Apakah pembagian itu? Pembagian adalah pengurangan bilangan sampai hasilnya 0 atau habis. Kemudian bagaimanakah dengan sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 1 itu sama dengan titik-titik. Bagaimana cara pengurangannya atau pengurangan berulangnya? 4 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 0 atau habis. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Ada 4 kali pengurangan sampai dengan 0. Jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berikutnya, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Kalau tadi adalah membagi bilangan dengan angka 1, sekarang adalah membagi bilangan dengan angka yang sama atau dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4 sama dengan titik-titik. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Ada 1 kali pengurangan sampai dengan 0. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Menghitung hasil pembagian 2 bilangan. Materi ini sudah Bu Guru sampaikan pada minggu yang lalu ya. Coba kita perhatikan lagi contoh berikut. Pembagian 2 bilangan. 52 dibagi 13 sama dengan titik-titik. Cara menyelesaikannya adalah 52 dikurangi 13, dikurangi 13, dikurangi 13, dikurangi 13 sama dengan 0. Pengurangan berulangnya yaitu kita menemukan di situ ada berapa kali pengurangannya, yaitu angka 13-nya di situ ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan yang sampai hasilnya 0. Jadi hasil dari 52 dikurangi 13 sama dengan 4. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan atau pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan.
Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3. Bagaimana cara kita melakukan pembagian atau menyelesaikan pembagian 3 bilangan? Maka cara yang pertama adalah hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Di sini ada angka yang pertama yaitu 36. Kita bagikan dengan angka yang kedua. Jika sudah ketemu hasilnya, maka hasil daripada contoh bilangan tersebut 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Kemudian hasil dari pembagian angka yang pertama dan kedua kemudian dibagi dengan angka yang ada di belakangnya atau angka yang ketiga. Di situ ada angka 3 atau bilangan 3. Hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan ketiga. Jadi 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Ingat ya anak-anak, pada pembagian 3 bilangan, anak-anak harus mengingat cara melakukan pembagian bilangan tersebut. Ya, jadi sekali lagi angka atau bilangan yang pertama dan kedua dibagi dulu. Setelah menemukan hasilnya, kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya atau bilangan yang terakhir atau bilangan yang ada di deretan ketiga. Perhatikan contoh yang lain yaitu hasil pembagian 3 bilangan. 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan materi yang sebelumnya tadi. Caranya adalah tahap 1, 72 dibagi 12 sama dengan yaitu 72 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12, dikurangi 12, dikurangi 12 sama dengan 0. Di situ ada deretan angka 12 yang berjumlah berapa itu? Ada 6. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya hasil dari pembagian bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua yaitu bilangan 6 atau angka 6 kita bagi dengan bilangan selanjutnya atau pada bilangan yang ketiga. 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Pengurangan berulangnya adalah 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 atau habis. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ada 2 kali pengurangan sampai dengan berapa tadi? Sampai dengan 0. Jadi hasil dari 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan 2. Anak-anakku semua, yang perlu kalian ingat adalah pembagian 3 bilangan itu dikerjakan berurutan dari kiri. Ya. Jadi banyak sekali contohnya seperti contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Cara menyelesaikannya sama dengan yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Ya, jadi angka yang pertama dibagi dengan angka yang kedua. Setelah ketemu hasilnya, maka dibagi lagi dengan angka yang terakhir. 36 dibagi 4 sama dengan 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, jadi hasil dari pembagian 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Mudah bukan? Anak-anak nanti bisa mencoba ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan contoh soal pembagian dalam bentuk cerita.
Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Maka cara penyelesaiannya adalah sama dengan pembagian yang sudah disampaikan Bu Guru tadi, yaitu 24 dibagi 3 dibagi 2. Tahap pertama adalah kita bagi bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Setelah ketemu hasilnya, maka dibagi dengan bilangan yang terakhir atau bilangan yang ada pada deretan yang ketiga. 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Hasil dari pembagian pertama yaitu 24 dibagi 3, kemudian dibagi lagi dengan bilangan yang terakhir atau bilangan pada deretan yang ketiga. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Coba sekarang anak-anak perhatikan contoh soal pembagian 2 bilangan dan pembagian 3 bilangan. Anak-anak nanti bisa mencoba mengerjakan ya. Selanjutnya juga ada contoh soal pembagian 3 bilangan. Anak-anak juga bisa mencoba ya. Anak-anakku kelas 2 semuanya, demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mencoba membuat soal atau mengerjakan soal pembagian, dan anak-anak harus tetap semangat belajar, terutama anak-anak yang belajar di rumah, tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada anak-anak, dan tentunya adalah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.